pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi seluruh jemaat Gereja Sidang Kristus dimanapun berada. Adalah suatu anugerah bahwa kita masih bisa beribadah kepada Tuhan pada pagi ini. Meskipun ibadah kita masih harus dilakukan secara online. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang telah boleh kita lewati. Biarlah kita juga bersukacita, membawa hati dan pikiran kita. Pada pagi ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan, terlebih lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Namun kita yakin dan percaya bahwa kita tidak berjalan dan melaluinya sendiri. Tuhan beserta kita, Tuhan yang akan menguatkan kita. Tuhan akan memimpin langkah kita, dan kita yakin dan percaya semua akan indah pada waktunya. Tuhan tidak pernah ingkar, karena janji Tuhan adalah iya dan amin. Mari kita terus memperteguh iman kita di dalam kondisi pandemik yang masih belum berlalu ini. Kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan semua indah pada waktunya. Mari sebelum kita membuka ibadah pada pagi ini, kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu yang telah boleh kami lewati. Terima kasih Tuhan, untuk pagi ini kami boleh kembali beribadah kepada Engkau, meskipun ibadah kami masih harus dilakukan secara online. Tuhan, mohon Engkau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan setiap puji-pujian yang kami naikkan Tuhan, sungguh boleh menyenangkan hati-Mu dan boleh memuliakan Engkau. Buka hati pikiran kami Tuhan untuk menerima firman Tuhan pada pagi ini. Berkati hamba-Mu, Guru Injil Editan Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu, biarlah sungguh isi hati-Mu yang disampaikan. Kami serahkan sisa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, ampuni setiap dosa salah kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Meskipun saat ini kita berada di rumah kita masing-masing, kita beribadah di rumah kita masing-masing, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kita, kagum kita akan Tuhan, mari kita dengan kesungguhan hati dan ucapan syukur, kita naikkan pujian saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu,
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kau telah memilihku, Kau telah memanggilku untuk jadi alat kerajaan-Mu. Betapa kita bersyukur atas karya Tuhan dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian, Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu.
Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Hendaknya kita tidak menjadi lemah dan terus semangat untuk melayani. Mungkin saat ini ada di antara kita yang hilang semangat, putus asa, bahkan kecewa. Biarlah pujian ini boleh membangkitkan kembali semangat kita untuk melayani dan tetap setia bekerja di ladangnya Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita buka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini diambil dari kitab Mazmur
pasal ke-37 ayat 30 sampai 40. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutlah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang masih dapat membaca firman Tuhan setiap hari, terlebih lagi boleh menjadi pelaku firman. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan kembali mengaku iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Khotbah pada pagi ini akan disampaikan oleh Guru Injil Editan dengan tema Setia Menjadi Pemberita Injil. Bertepatan dengan bulan misi Gereja Sidang Kristus yang ditetapkan setiap bulan September. Kita tidak akan mampu jika bukan Tuhan yang memampukan kita untuk melakukannya. Mari kita siapkan hati kita mau sambut firman Tuhan, biarlah lewat pujian dan juga sebagai doa permohonan agar Tuhan senantiasa memampukan kita untuk memberitakan berita keselamatan. Mari kita naikkan pujian, berikanku hatimu. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah
belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala minta Roh Kudus yang memimpin kita. Mari kita berdoa. Dalam ibadah Minggu yang masih terbatas dengan suasana dengan online ini ya Tuhan, kami mau datang kepadamu. Biarlah ibadah yang sederhana dan terbatas ini tidak mengurangi hikmat kami untuk beribadah kepada Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan merenungkan sabdamu. Biarlah Roh Kudus yang boleh menguasai hati dan pikiran kami, agar kami bisa dituntun, diteguhkan, diajar oleh firman Tuhan sendiri. Pakai hamba-Mu yang terbatas, urapi dia dengan Roh Kudus, supaya hanya kehendak-Mu dan isi hati Tuhan yang boleh disampaikan dan dinyatakan. Kami serahkan saat pembacaan pengurayan firman ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan penebus kami Yesus Kristus, Allah yang hidup itu. Kami berdoa bersyukur. Amin. Dasar firman Tuhan pada minggu ini terambil dari surat 2 Timotius pasal yang keempat. Secara khusus kita akan menyoroti ayat yang kelima, namun saya akan bacakan supaya kita bisa tetap menyimak konteksnya dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan ini adalah bulan misi Sesinode Gereja Sidang Kristus. Dan tema ini adalah tema misi pada tahun ini, yaitu menjadi pemberita Injil. Mari kita menyimak pembacaan dari firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikianlah firman Tuhan melalui surat Paulus. Tuhan Yesus berkata orang yang berbahagia bukan hanya orang yang mendengarkan firman, tetapi yang lebih lagi melakukannya dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, panggilan seorang yang mengalami sesuatu adalah panggilan untuk mewartakan, menceritakan kepada orang apa yang dia alami. Kita tidak akan pernah bisa menceritakan dengan antusias kalau kita tidak mengalami. Salah satu panggilan kita sebagai seorang Kristen adalah menjadi saksi Kristus.
Seorang saksi, Bapak Ibu Saudara, haruslah seorang yang melihat dengan mata kepalanya sendiri, ya, atau mengalami sendiri. Seorang yang hanya mendengar dari apa kata orang, ya, atau dia hanya baca berita atau dari WA, dia bukan saksi, Bapak Ibu Saudara. Karena dia adalah tangan kedua. Dia tidak mengalami sendiri, tidak menyaksikan sendiri, tidak mendengar sendiri, tetapi dia mendengar dari orang lain. Dia membaca berita dari yang orang lain tulis tentang pengalaman orang lain. Seorang saksi adalah seorang yang menyaksikan apa yang dirinya sendiri alami. Dan itulah panggilan kita. Biarlah dalam bulan misi ini kita diingatkan bahwa panggilan kita adalah menjadi saksi. Dan surat 2 Timotius pasal yang keempat, khususnya ayat yang kelima, ketika Paulus dipakai Tuhan berbicara kepada jemaat dan juga kepada kita di zaman sekarang, karena Alkitab ini kemudian diberikan juga kepada kita, adalah bahwa untuk menjadi seorang saksi, seorang pemberita Injil, poin yang terpenting adalah kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena kalau bukan pengalaman kita pribadi, kita hanya menceritakan apa kata orang, maka kita bukan saksi. Kita tidak dipanggil untuk menceritakan pengalaman orang. Kita dipanggil untuk mengalami Allah. Dan kemudian kita menceritakan kepada orang apa yang kita alami bersama dengan Tuhan di dalam hidup kita sendiri. Ya. Itu sebabnya Paulus berkata di hadapan Allah dan Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Akhirnya aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya, demi apa yang Tuhan sudah nyatakan. Ya. Lewat sabdanya, lewat karyanya, yaitu khususnya salib. Dan demi kerajaannya, demi kemuliaan Allah, demi tahta Allah yang kudus. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mengira bahwa pemberitaan Injil itu adalah menceritakan Injil kepada orang yang belum pernah dengar. Padahal sebetulnya seringkali atau kadang-kadang, ya, bahkan mungkin seringkali orang yang sudah pernah mendengar tapi masih mengeraskan hati, atau mungkin karena kehidupan begitu sulit dia mengabaikan berita Injil, berita anugerah Allah itu, maka adalah tugas kita, Bapak Ibu Saudara, untuk kembali menggemakan, untuk kembali menyuarakan karunia Injil itu. Ya, itu sebabnya firman Tuhan melalui Paulus berkata, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Apa itu baik atau tidak baik waktunya? Yaitu kita harus siap kapan saja. Ketika kesempatan itu datang, ketika dalam situasi tentunya dengan bijak, ya, tidak asal menyampaikan atau asal menasehati atau asal mengajar, ya, tentu tidak. Firman Tuhan juga tidak bermaksud demikian, tetapi siap sedialah baik atau tidak baik artinya kita harus menjadi orang yang siap kapanpun. Tidak ada kata tidak siap. Itu sebabnya seringkali gambaran seorang Kristen itu dipakai analogi prajurit. Seorang prajurit tidak pernah bisa berkata, aduh saya nggak siap. Setiap kali perintah keluar, maka jawaban seorang prajurit adalah siap. Dan kita adalah laskar Kristus, prajurit Kristus. Panggilan kita adalah siap. Kita tidak tahu kapan Allah menghendaki kita atau Roh Kudus mendorong kita untuk menyampaikan tentang anugerah Injil. Kita tidak pernah tahu, Bapak Saudara. Bisa saja saat yang tidak terduga, ketika orang begitu putus asa dengan harapannya, ketika orang tidak tahu lagi bagaimana menjalani hidup, ketika orang bergumul tentang kematian dan sebagainya. Orang-orang yang membutuhkan berita bahwa Tuhan mengasihi mereka, bahwa Tuhan bersedia mengampuni dosa mereka, menerima mereka jikalau mereka bertobat. Kita tidak pernah tahu kapan. Oleh sebab itu, panggilan kita adalah selalu siap. Bagaimana kita siap? Paulus dalam ayat yang kelima menjelaskan ada 3 prinsip penting bagi seorang yang bisa menjadi pemberita Injil. Yang pertama, kuasailah dirimu dalam segala hal. Kalau saya boleh pakai gambaran head, heart, hand, ya, head, heart, hand. Ya. Bapak Saudara, kuasailah dirimu dalam segala hal artinya adalah bahwa kita harus punya cara pandang yang baik.
pengendalian diri yang baik, ya, pikiran yang sehat. Karena Paulus juga berkata, aku menaklukkan segala pikiran kepada Kristus. Karena segala perasaan dan tindakan kita itu bersumber dari pikiran. Pemikiran iman yang salah, konsep ketuhanan yang salah, konsep Injil yang salah akan membuat kita menjadi pemberita Injil yang salah, bahkan sesat. Oleh sebab itu menguasai diri artinya kita tahu batas. Kita tidak dipanggil untuk menghakimi orang, karena Tuhan Yesus sendiri berkata, aku datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Kalau Tuhan sendiri saat dia menjadi manusia sebagai Mesias menegaskan misinya pada saat dia mewartakan kerajaan Allah, menjadi pewarta Injil, Tuhan sendiri berkata, aku datang, kata Tuhan Yesus, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Maka panggilan kita pun juga tidak untuk menghakimi. Kita harus menguasai diri kita sedemikian. Dan untuk bisa menguasai diri, Bapak Ibu Saudara, yang paling penting adalah kita harus tahu diri. Orang yang sadar diri, tahu diri, akan mampu menguasai dirinya. Sebab orang yang tidak sadar diri, dia akan kebablasan dan tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia akan mudah sekali menghakimi orang misalnya. Pemberitaan Injil tidak pernah mengizinkan kita untuk menghakimi orang. Oh, kamu masuk neraka, oh kamu masuk surga. Itu bukan kewenangan kita. Bagian kita, kewenangan kita adalah aku mengalami Allah dalam hidupku dan aku membagikannya kepada saudara. Ini pengalamanku dengan Tuhan. Ini yang aku alami. Sehingga aku bisa sampai saat seperti sekarang, tabah tegar dalam menjalani hidup. Beriman karena aku mengalami Tuhan sendiri. Dan itu yang aku mau saksikan. Kuasailah dirimu. Pikiran yang baik. Karena firman Tuhan berkata dalam surat Roma, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata budi itu nous, itu ada dalam pikiran, konsep. Pemahaman. Lalu yang kedua, tidak cukup dalam tataran pemahaman, pikiran yang baik, ya, cara pandang yang baik, pengetahuan yang baik tentang Injil, tentang firman Tuhan dan tentang kebenaran, tetapi juga ada hal yang kedua yang juga penting adalah sabarlah menanggung, sabarlah menderita. Kata sabarlah menderita. Menderita di sini adalah, Bapak Ibu Saudara, satu salib yang kita memang harus pikul sebagai pengikut Kristus. Tuhan Yesus sendiri berkata, sebab itu sangkalah dirimu, pikul salib dan ikutlah aku. Kemuritan kepada Tuhan Yesus, menjadi murid Kristus, itu tidak pernah lepas dari penyangkalan diri dan kesediaan untuk memikul salib. Seringkali kita harus bisa membedakan mana yang betul salib dan mana yang sebetulnya adalah akibat dari perbuatan atau sikap kita sendiri. Jangan semua kesalahan yang kita memang buat dengan sadar dan kemudian kita punya akibat yang buruk, negatif, dan kemudian kita berkata, oh itu salib. Tidak. Sabarlah menderita artinya apapun kondisi saya sekarang. Dan sering bahkan mungkin ketika saya harus mengampuni, ketika saya harus sabar, ketika saya harus lemah lembut, sementara saya sudah tidak tahan karena hati saya begitu sakit misalnya, atau saya tidak didengarkan, atau saya tidak diperdulikan, sementara saya peduli, sementara orang yang menolak Injil itu mungkin kata-kata menyakitkan, tetapi panggilan kita adalah sabarlah menderita. Ada ketabahan di situ. Ada panggilan untuk bertahan apapun yang terjadi. Seorang pemberita Injil adalah seorang yang mampu bertahan, yang tabah dalam menjalani kehidupannya dan panggilannya. Bagaimana kita bisa menjadi pemberita kabar sukacita, anugerah, kalau kita sendiri hidup sebagai orang yang seolah-olah tidak menikmati anugerah, Bapak Saudara. Seorang yang mampu tabah dalam penderitaan adalah seorang yang mengerti anugerah. Gambaran yang sederhana sajalah. Kalau ada orang yang tahu dia dicintai, maka situasi apapun, kondisi apapun tidak akan terasa berat. Karena yang dia tahu hanya satu, bahwa dia dicintai. Dan seharusnya itulah kita, yang dicintai Allah. Lalu yang ketiga, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Kita menguasai diri kita tabah menderita, ya,
menanggung segala yang harus kita tanggung dalam hidup ini, kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi, dan lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Kerjakan, lakukan, sampaikan. Ya. Menarik sekali bahwa firman Tuhan memakai kata lakukanlah pekerjaan. Menarik ya, tidak bicaralah banyak-banyak, tidak. Lihat bahwa bagaimana pemberitaan Injil adalah sebuah action, bukan talking. Ada sebuah tindakan mengasihi, tindakan mewartakan. Dan itu sebabnya seringkali kesalahan terbesar adalah ada beberapa orang yang merasa kalau sudah ikut pelatihan penginjilan ya dengan metode A, metode B, metode C, maka dia sudah siap untuk menjadi pemberita Injil. Tidak. Pemberita Injil adalah seorang yang melakukan. Apa yang dilakukan oleh seorang pemberita Injil? Sebagaimana Tuhan Yesus lakukan ketika dia menjadi manusia, menjalani tugasnya sebagai Mesias. Dia memiliki belas kasihan, dia peduli. Matius dalam khotbah yang terakhir ya, pasal 28, Bapak Saudara, itu berbicara tentang panggilan Tuhan. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku tidak punya pakaian, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku tidak punya tempat, kamu menampung aku. Ketika aku dalam penjara, kamu membesuk aku. Ada kepedulian di situ kepada sesama. Seorang pemberita Injil yang tidak peduli adalah seorang yang apapun yang dia katakan akan menjadi sia-sia. Seringkali Bapak Saudara, bahwa apa yang kita lakukan itu berbicara lebih keras daripada apa yang kita katakan. Saya pernah satu kali dalam satu perjalanan ke Jawa bawa motor, saya harus berhenti menolong seorang anak muda yang tangannya beku, kram karena angin. Ya, dia motoran sudah sekian jam lamanya dan tidak tahan dengan angin. Waktu saya pesankan teh panas, saya beri dia antangin yang saya bawa memang, dan kemudian saya tutupi dengan jaket saya. Dan setelah kondisinya membaik, ya setelah dia sudah cukup mendingan, tangannya bisa digerakkan, ya setelah tadinya sempat beku, ya ada semacam kejang pada itu karena suhu yang terlalu rendah. Dan dia tanya kepada saya, "Bapak baik, terima kasih, kok Bapak baik sama saya, padahal Bapak gak kenal sama saya." Saya bilang, "Karena Tuhan baik sama saya." Saya bilang, "Saya menikmati kebaikan Tuhan, saya berkali-kali tolong orang, dan sekarang ada Tuhan mau saya menolong kamu. Bukan kebetulan saya lewat, saya lihat kamu dan saya berhenti. Saya tidak buru-buru, tidak mengejar sesuatu sehingga saya punya waktu untuk bantu kamu." Bapak Saudara, anak muda ini jelas agamanya tidak seiman dengan saya. Tapi dia tidak ada raut penolakan ketika saya berbicara tentang Tuhan. Bahkan ketika perbincangan itu lebih lanjut, saya keceplosan menyebut nama Yesus, dia tidak terganggu. Dia mengagumi iman, dia mengagumi Tuhan yang saya sembah. Saya tidak berbicara tentang Injil kepada anak muda yang saya tolong ini. Tapi dia sudah mendengar Injil dari apa yang saya lakukan kepada dia. Dan ketika saya melakukan, saya menolongnya dengan tulus. Dan dia melihat dari awal sampai kami berpisah bahwa saya tulus. Dia melihat Injil itu dalam tindakan saya. Dan ketika saya masih bersama dengan dia berbicara tentang Tuhan, tidak ada penolakan. Dia melihat Tuhan dalam apa yang saya lakukan terhadapnya. Jadi Bapak Saudara, seorang pemberita Injil adalah seorang yang melakukan Injil itu. Kalau Injil adalah berita kabar gembira, maka kita harus menjadi orang yang membawa sukacita bagi orang sekitar kita. Bagaimana bisa kita menjadi seorang pemberita kabar sukacita kalau kita sendiri adalah batu sandungan bagi orang di sekitar kita? Contoh misalnya, seorang suami yang suka memukuli istri, membentak anak dengan semena-mena, dia tidak akan pernah bisa menjadi pemberita Injil. Khususnya kepada istri, anak maupun keluarga atau tetangga yang tahu sekali kelakuannya di rumah. Kita tidak bisa menjadi pemberita Injil ketika di gereja kita adalah orang yang suka misalnya bergosip, memfitnah. Kita mungkin fasih berkata-kata, kita mungkin punya sertifikat lulus sebagai orang yang sudah dilatih untuk bisa menyampaikan berita Injil dengan metode A misalnya. Tapi kalau kehidupan kita tidak punya belas kasihan, kita tidak menjadi berkat bagi orang lain, kita tidak menjadi saluran anugerah Allah,
maka kita tidak akan pernah bisa efektif menjadi pemberita Injil. Jadi menguasai diri, khususnya punya pemahaman, ya, tahu situasi, bijak, sabar menderita, tabah menanggung apapun yang harus kita tanggung, tidak mengeluh, dan tidak mudah putus asa. Dan yang ketiga, melakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Ada tindakan, ada action, ada gerakan yang didorong oleh kasih Allah. 3 itu Bapak Ibu Saudara, yang menjadikan kita seorang pemberita Injil yang baik bagi Tuhan Yesus. Dan tidak cukup sampai hanya menjadi, karena perintah yang Tuhan sampaikan melalui Rasul Paulus ini juga dilanjutkan, ditutup dengan, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Tunaikan, bertahanlah sampai akhir, selesaikan, tuntaskan. Jangan hari ini kita menjadi pemberita Injil, kemudian besoknya kita hidup seenaknya sehingga kesaksian hidup kita menjadi buruk. Tidak, kita dipanggil setia sampai akhir. Bahkan kesetiaan kita sampai akhir mengikut Tuhan, kesetiaan kita sampai akhir menjadi seorang yang menjadi berkat bagi orang lain, itu adalah berita Injil yang sangat kuat berbicara, lebih nyaring berbicara daripada metode penginjilan yang kita bisa sampaikan kepada orang. Lebih nyaring daripada KKR manapun. Karena orang yang menerima kebaikan kita, orang yang merasakan anugerah Allah melalui diri kita, melalui kita, orang akan terus ingat apa yang Tuhan yang kita percaya itu lakukan kepadanya melalui kita. Dan dia akan mengenal Tuhan Yesus melalui apa yang kita lakukan dengan tulus. Kita mungkin tidak sempurna, orang tahu itu. Tetapi ketulusan tidak membutuhkan kesempurnaan Bapak Ibu Saudara. Ketulusan itu hanya membutuhkan pengendalian diri, ketabahan menderita, tidak mengeluh, tidak hitung-hitungan. Dan juga kesediaan untuk melakukan berbuat sesuatu yang baik, yang menjadi berkat, yang menjadi saluran anugerah. Cukup 3 itu. Kita tidak dipanggil untuk menjadi sempurna sebagai seorang pemberita Injil, tetapi kita menjadi seorang yang setia. Kata tunaikanlah tugas pelayananmu itu adalah kata setialah sampai akhir yang Tuhan sudah tentukan. Marilah kita menjadi pemberita Injil dalam kehidupan kita. Seorang yang pikirannya baik, niatnya baik, seorang yang tabah, yang tidak mudah mengeluh, seorang yang tahu bersyukur, seorang yang berbuat baik menjadi saluran anugerah bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan begitu, Injil Kristus akan lebih efektif diwartakan melalui hidup dan diri kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Biarlah kami ya Tuhan yang sudah merasakan anugerah-Mu boleh menjadi orang yang mengerti bahwa kami tidak hanya dipanggil untuk menikmati anugerah Tuhan, untuk mengenal Injil dan mengalami kuasa Injil dalam hidup kami, yang mengampuni kami, menerima kami, dan menjamin keselamatan kami. Tetapi ya Tuhan Yesus, tolonglah supaya kami juga mengerti bahwa panggilan kami yang utama adalah menjadi pewarta. Biarlah melalui kehidupan kami, kesaksian hidup kami, apa yang kami lakukan bagi orang lain yang baik, yang menjadi berkat, itu boleh menjadi pewartaan Injil yang nyaring, yang akan selalu bersuara lebih keras daripada apa yang sanggup kami katakan. Roh Kudus, mampukan kami menjadi seorang pemberita Injil yang baik. Dalam setiap kesempatan yang Tuhan izinkan atau Tuhan berikan kepada kami untuk boleh menjadi saksi Tuhan bagi sesama kami. Dan biarlah Tuhan yang menolong kami. Terima kasih untuk anugerah Injil, dan biarlah kami boleh menjadi saluran dari Injil itu kepada sesama kami. Di dalam nama Tuhan penebus kami Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur kepadamu. Terpujilah Tuhan. Amin. Puji syukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Biarlah firman Tuhan boleh terus menjadi kekuatan bagi kita semua. Terima kasih kepada Guru Injil Editan yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Kiranya Tuhan terus memberkati dalam kesehatan dan dalam pelayanan Tuhan pakai lebih heran lagi. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini dengan menaikkan pujian doksologi dan doa berkat oleh Guru Injil Editan. Puji
Bapak Ibu Saudara, mari kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati kita. Allah Tritunggal memberkati kehidupan kita, keluarga kita masing-masing, usaha pekerjaan atau studi kita. Allah memberkati semua yang kita kerjakan. Allah memberkati segala pelayanan dan pewartaan Injil serta kesaksian yang kita mampu lakukan. Dan biarlah berkat Tuhan itu tetap atas kita mulai dari saat ini sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Bahkan berkat itu tetap atas kita sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Ibadat telah selesai, saat teduh, sampai berjumpa kembali di kebaktian minggu yang akan datang. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, memakai masker kemanapun kita akan pergi, dan hindarilah kerumunan. Teruslah berdoa agar pandemi ini cepat berlalu. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati.